Santer isu Munaslup Golkar, apa benar posisi Bahlil sedang digoyang? Bagaimana soliditas internal Golkar? Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cindy. Selamat petang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, Bahlil belum setahun mengisi posisi ketum, tapi udah dihadapkan dengan isu Munaslup. Siapa pemantiknya? Ya, saya kira secara prinsip Golkar itu adalah partai politik yang saya kira sejak lama paling dinamis di internal mereka, terutama dalam proses pergantian ketua umum mereka. Kalau kita mau cek satu persatu, ada sejumlah ketua umum partai, Golkar khususnya, yang proses pergantiannya itu melalui Munaslup. Munaslup itu adalah kondisi tidak normal karena pergantian ketua umum tidak sesuai dengan ADART ataupun Termasuk tidak sesuai Bahlil. dengan aturan. Termasuk ini, soal Munaslup ini. Nah, kalau yang seperti sekarang ini isu Munaslup tentu sulit untuk bisa mengidentifikasi kira-kira siapa orang, aktor dan tokoh-tokoh kunci yang dinilai punya kepentingan untuk melihat bagaimana soal Munaslup itu dianggap penting. Karena per hari ini hanya sebatas isu dan gonjang-ganjing. Tapi kalau kita mau menggunakan pendekatan apa yang disebut dengan propaganda politik, harus saya akui ini propaganda politik. Propaganda politik itu ciri-cirinya adalah pertama, yang menyampaikan pesan itu tidak kelihatan siapa orangnya. Yang kedua itu waktu yang ingin disampaikan adalah waktu dalam rentang untuk mengganti posisi ketua umum. Dan yang paling tiga adalah untuk menciptakan pembicaraan publik. Artinya apa? Kalau kita cek dalam kurun waktu seminggu 2 minggu ini, pembicaraan terkait dengan Munaslup kan muncul di mana-mana. Dulu tidak terdeteksi, hanya ada di media sosial. Tapi seminggu ini pembicaraan soal Munaslup ada di media cetak, media online, dan media-media mainstream seperti diskusi-diskusi. Artinya apa? Kalau kita mau jujur, sekalipun ini hanya sebatas propaganda, sepertinya ada memang pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk memainkan isu Munaslup di tengah gonjang-ganjing dan sekaligus untuk menguji sejauh mana sebenarnya soliditas Partai Golkar itu di bawahnya Pak Bahlil. Nah, yang ketiga sebenarnya, karena ini adalah sifatnya propaganda, tentu per hari ini kita tidak pernah melihat tuh ada elit Golkar, pengurus Golkar, dari pusat hingga daerah yang bicara tentang bagaimana Munaslup itu harus dilakukan. Semua tegak lurus ke Bahlil, mendukung secara total dan mendukung penuh. Wajarlah kalau kemudian Golkar menganggap ini hoak, ini adalah fitnah dan hanya sebatas isu-isu yang tidak penting. Oke, kita pastikan dulu ke Bang Doli. Tapi kalau isu Munaslup ini sebenarnya mempengaruhi kader-kader di daerah atau di akar rumput nggak? Nah, ini mau dijawab serius atau bercanda gitu ya. Yang Pertama, seriusnya kalau apa? bercanda ya tadi. Bercanda, kalau jawabannya bercanda seperti yang dibilang oleh Saudara Adi Prayitno tadi, ya ini hoax. Kemudian kita nggak tahu sumbernya dari mana. Tadi juga sudah dikonfirmasi kepada Saudara Nusron yang disebut-sebut namanya juga dia nggak tahu gitu ya. Nah, tapi kalau mau seriusnya begini, negara kita ini adalah negara hukum ya. Kita sudah memilih juga sistem politik kita adalah sistem yang demokratis gitu, sistem demokrasi. Nah, tentu kalau kita negara hukum yang menjalankan sistem politik demokrasi itu pertama ada aturannya ya, ada sistem yang berjalan, terus kemudian bagaimana aturan-aturan itu ditegakkan dan bagaimana semuanya kita tertib hukum gitu. Nah, dan itu semuanya berlaku bukan hanya institusi-institusi negara tetapi juga mulai dari masyarakat sipil, institusi yang di masyarakat, termasuk partai politik. Nah, jadi kalau kita mau mempertahankan negara ini terus maju ya sebagai negara hukum, kita harus punya ketertiban hukum, ketertiban aturan-aturan di semua level. Dan itu saling mempengaruhi. Kalau kita ada punya problem ketidaktaatan, ketidaktertiban di level negara, maka itu akan berpengaruh sampai ke tingkat masyarakat sipil. Bang Doli, tapi kalau pernyataan Pak Ridwan Hisyam soal sebenarnya ada suara di daerah, di lapangan yang memprotes, mengkritisi juga soal keseriusan Pak Bahlil duduk di kursi ketua umum, itu benar? Nah, saya mau sedikit lagi saya sambung. Nah, jadi kita ini semuanya ada aturannya. Nah, termasuk di Partai Golkar. Kapan munasnya, kenapa harus munaslup gitu ya. Nah, kalau bicara tentang aturan, munaslup itu terjadi kalau misalnya si ketua umumnya berhalangan. Apa perhalangannya? Satu, mengundurkan diri seperti KP Erlangga kemarin. Kemudian terkena kasus pidana atau kemudian melanggar hukum dan seterusnya gitu ya. Nah, sampai sekarang kan ini tidak ada. Kalau bicara tentang soal konsolidasi, ini saya ya
Pak Bahlil itu dalam 2 bulan terakhir ini sama saya nih bulak-balik. Saya baru pulang tadi malam. Ya, kita ngurusin agenda Partai Golkar di Papua dalam menghadapi Pilgub. Ya, sekarang kita juga sedang konsentrasi ngadepin PSU di Bangka, Kabupaten Bangka maupun di Pangkal Pinang. Dan Pak Bahlil sebagai Ketua Umum setiap minggu itu turun ke daerah melaksanakan menghadiri konsolidasi musyawarah-musyawarah di provinsi. Berarti Nah, nggak fokus dengan kursi jadi ketua umum itu salah? ya yang saya lihat saya ikutin Pak Bahlil keliling-keliling daerah ngurusin partai. Ya, dan kalau misalnya tadi disebutkan misalnya pengurusnya, saya ini baru tadi malam pulang dari Papua. Dua Ya. minggu ini, 2 bulan ini saya di sana terus. Nah, jadi sebetulnya ngurusin partai itu apa namanya? Ya, diurus. Hmm. Nah, bahwa kemudian ada orang yang kurang puas, ada orang yang tidak suka atau belum move on, kira-kira gitu ya. Itu biasa, bukan hanya di Partai Golkar aja, di politik juga seperti itu gitu. Nah, Oke. makanya oleh karena itu apa namanya? Menurut saya sudahlah di stop saja ya isu ini. Kenapa? Karena gini, kalau kalau isu ini terus-menerus dikerjakan ya diberikan, apalagi terjadi dengan sedikit pemaksaan-pemaksaan, akan terjadi kontraksi politik dan itu akan berpengaruh dalam stabilitas politik dalam kita menjalankan fokus supaya pemerintahan Pak Prabowo, Pak Gibran ini dengan kerja-kerja dan programnya. Jadi udahlah kita lagi asik-asiknya sekarang melakukan konsolidasi di dalam pemerintahan. Semua Pak Prabowo mengajak kita baik kekuatan politik maupun di kekuatan di pemerintahan untuk fokus menjalankan program-program yang pro rakyat gitu. Oke. Dan tantangan kita ini nggak mudah loh, eksternal dan internal. Jadi Oke. kalau kita ribut sibuk-sibuk ngurus-ngurusin yang nggak juntrungan ya, Oke, banyak yang harus diurus ini juga tidak sama sesuai kayak dengan kata-kata aturan segala Mensesnek. macam itu Kalau pasti akan mengganggu konsentrasi. Oke, mendingan fokus juga pemerintahan Prabowo lagi fokus nih. Tapi kan Mensesnek juga bilang janganlah semua dikaitin ke istana. Tapi kalau kita lihat secara historis kan Golkar biasanya sejalan juga nih sama pemerintahan. Apa iya sebenarnya kalau istana nggak ikut campur atau setidak-tidaknya ngasih restu juga dengan isu goyangan Munaslup ini, Mas Adi? Ya kalau kita mempelajari bagaimana sejarah-sejarah kekuasaan di negara kita, setiap presiden, setiap kekuasaan, kalau ada gonjang-ganjing partai, soal konflik, soal dualisme, pasti selalu dikait-kaitkan dengan istana dan kekuasaan. Ada kecenderungan selera kekuasaan lah, selera istana lah yang kemudian akan lebih didukung untuk bagaimana menjadi ketua umum partai. Kan itu yang ramai. Saya kira bukan hanya hari ini saja, di presiden-presiden selanjutnya kalau ada partai yang itu ada dualisme, ada konflik, pasti kekuasaan yang dituduh. Pasti kekuasaan diseret-seret di dalamnya. Tapi bagi saya sekalipun ini semacam propaganda, tidak jelas siapa yang kemudian menyampaikan pesan, kemudian juga adalah membicarakan di publik secara umum. Tapi secara prinsip ini semacam ada pesan bahwa mungkin ada pihak-pihak di internal Golkar yang secara perlahan sudah ingin menunjukkan kekecewaannya kepada ketua umum mereka, Pak Bahlil. Karena? Seperti yang terkonfirmasi dari Ridwan Hisam. Ya mungkin multifaktor dan banyak hal. Ada kekecewaan, ada ketidakpuasan, dianggap kinerjanya tidak maksimal dan kemungkinan dianggap terlampau mempersonifikasi dirinya sebagai pembantu presiden. Sementara kerja-kerja sebagai ketua umum Golkar tidak kelihatan. Pernyataan Ridwan Hisam ini kan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru adalah bahwa muncul katanya kekecewaan di berbagai tempat. Tapi kalau saya melihat soal Munaslup Golkar, sepanjang tidak ada statement-statement resmi dari elit-elit kunci, struktur-struktur yang ada di Golkar, maka sepanjang itu pula wajar kalau kemudian isu yang terkait dengan Munaslup itu hanya dianggap gosip, hanya dianggap halusinasi dan kemudian tidak akan terkonfirmasi validitasnya. Tapi yang jelas siapapun yang memainkan isu ini, dia punya intensi yang mengarah kepada Munaslup itu sendiri. Oke, tadi sempat disinggung soal kekecewaan, Bang Doli. Dari DPP sendiri menangkap ada kekecewaan itu kah, ada akar rumput ya apapun itu, selain dari yang disampaikan oleh Pak Ridwan Hisam tadi? Ya, saya belum menangkap itu ya, karena saya termasuk orang yang sering berkomunikasi juga dengan teman-teman, apalagi terutama yang sedang menghadapi agenda-agenda penting ya, seperti pilkada, seperti musyawarah daerah gitu ya. Nah, sampai sejauh ini secara formal, secara resmi ya, teman-teman kader di bawah itu semuanya sedang menjalankan tugasnya masing-masing sebagai pengurus partai.
tidak ada bicara-bicara tentang soal itu gitu. Tapi beginilah ya, saya setidaknya dalam kapan ya, 10-15 tahun terakhir ini kan mengikuti ya, dinamika soal kepartaian, Partai Golkar ini. Ya, bayangkan di tahun 2014 sampai 2019 kita tuh 3 kali munas ya, Oke. terus kemudian dilanjutkan. Nah, kalau nih saya kasih pesan ya, kalau kemudian kita nih warga Partai Golkar terus-menerus melakukan apa namanya, menjalankan partai kita ini dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya, terus kemudian main kekuasaan-kekuasaan gitu ya. Nah, partai ini lama-kelamaan makin kerdil gitu. Oke. Syukur kita selama ini bisa survive gitu ya. Nah, dan kita juga jangan mengulangi lagi lah ya periode 10 tahun terakhir yang menurut saya penuh dinamika yang apa namanya, tidak perlu gitu ya, yang pada akhirnya itu merugikan kita dan tidak hanya Oke. merugikan Partai Golkar, tapi bicara tentang merugikan sistem kepartaian, sistem politik dan mengganggu Oke. pemerintahan kita. Nah, makanya Oke. tadi saya senang dari Mensesnek sudah mengatakan, janganlah apa-apa sedikit dikaitkan dengan istana. Saya kira juga Pak Prabowo ingin supaya Hmm. kita semuanya menjaga stabilitas politik dalam rangka menjalankan program-program yang pro Oke. rakyat itu. Oke, kalau gitu Bang Ahmad Doli Kurnia dan Mas Adi Praitno, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Sama-sama Cindy.